Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Jika apa yang kalian katakan itu benar, sepertinya orang-orang ini sudah tidak sabaran lagi, ucap Dewa Neraka kepada kedua adiknya itu dengan tatapan serius. Apa maksud kakak? Tanya keduanya. Maksudnya adalah, mereka telah mulai mencari di mana tempat segel alam langit paling lemah. Dan ada kemungkinan juga kalau mereka itu ingin orang-orang mereka yang berada di alam langit turun ke dunia dewa, jawab Dewa Neraka. Keduanya masih tidak mengerti, padahal alam langit telah disegel oleh Kaisar Langit, dan segel itu sangatlah kuat. Bahkan mereka yang sekarang sudah pulih 80% kekuatan asli mereka pun, itu masih tidak dapat menembus segelnya. Dewa Neraka tentu saja tahu lebih banyak dari mereka tentang segel alam langit. Mungkin jika dibilang selain Kaisar Langit, itu hanya dia dan orang misterius itu yang tahu. Karena semakin lama, segel alam langit bisa saja melemah. Apalagi, itu jika leluhur roh tidak membantu memperkuat segel tersebut secara teratur. Dia juga tahu kalau leluhur roh tidak akan pernah membantu memperkuat segel alam langit, dan bahkan ikut campur dalam masalah alam langit. Karena leluhur roh hanya melakukan tindakan sesuai takdir yang dia lihat. Bahkan jika seluruh alam beserta dunia ini hancur, dia tidak akan pernah memperdulikannya. Mendengar penjelasan dari kakak mereka, keduanya sekarang sadar, kalau segel alam langit itu tidaklah abadi. Karena semakin lama waktu berlalu, maka segel itu tetap akan termakan oleh waktu. Apalagi tidak ada yang menjaga, atau memperkuatnya secara terus-menerus. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewa Kematian. Ikuti saja alurnya, dan kirim beberapa pasukan kita ke dunia dewa, jawab Dewa Neraka. Dia berhenti sejenak, lalu bola matanya berubah menjadi merah gelap saat memandang ke bawah jurang. Dan dengan tenangnya, dia mengatakan apa yang dia ingin keduanya lakukan. Sesaat keduanya agak terdiam, tapi kemudian keduanya mengangguk setuju dengan rencana Dewa Neraka. Setelah mendapatkan tugas, keduanya langsung pergi melaksanakannya tanpa mengeluh sedikit pun. Aku harap apa yang telah aku lakukan itu benar, dan aku harap apa yang selama ini aku pikirkan itu salah, ucap Dewa Neraka secara tiba-tiba, itu sesaat setelah dua adiknya pergi. Cerita berpindah. Tuan, aku telah mengatakan semuanya kepadamu, ucap roh pelindung anjing kecil itu. Mendengus. Apakah kamu yakin sudah semuanya? Tanya Lin Tian kembali dengan serius. Tuan, aku tidak berbohong. Tuan, bisakah kamu melepaskan diriku yang kecil ini sekarang? Tanya roh pelindung itu. Karena pada saat ini, dia sedang diikat oleh Lin Tian menggunakan sesuatu yang dapat mengikat roh sepertinya. Bahkan setelah dia mencoba untuk kabur dari ikatan ini, dia tidak berhasil sama sekali. Malahan semakin kuat dia memberontak, maka semakin keras ikatan yang ada padanya. Tenang saja, karena kamu itu adalah roh, jadi kamu tidak akan bisa terbakar dengan begitu mudahnya, jawab Lin Tian dengan senyum indah di wajahnya. Tentu saja selain diikat, anjing ini yang berada di bawah tempat anjing itu diikat juga, itu dengan api yang dibuat asli dari api Dewa Neraka. Lalu digabungkan dengan api elemen dan elemen es, dan itu menghasilkan api yang terasa panas tapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Setelah beberapa jam kemudian, barulah Lin Tian melepaskan roh pelindung itu. Tentu saja dia sedikit puas setelah menghukum roh pelindung ini, karena sejak dia datang ke jembatan takdir, hatinya benar-benar terasa sakit. Apalagi saat dia sadar, kalau dua patung batu dari suku patung batu suci itu tidak mengatakan hal yang paling penting, jika dia turun ke dalam neraka pada saat itu. Bersikaplah dengan baik, karena jika tidak, saat kamu bersama dengan keluarga tuanku,
maka kamu akan lebih menderita lagi dari ini, ucap api Dewa Naga dengan sedikit berbisik kepada roh pelindung itu. Waduh, apakah keluarga Tuan sangat berbahaya? Tanya roh pelindung itu. Sebenarnya bukan keluarganya yang berbahaya, tapi para wanitanya. Nanti kamu juga akan mengetahuinya, jawab api Dewa Naga yang menghentikan ucapannya, lalu masuk kembali ke dalam tubuh Lin Tian. Roh pelindung itu memang terlihat bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Karena jika dia kemungkinan akan tetap berada di alam bawah, jadi tidak perlu khawatir tentang keluarga Lin Tian. Heh, anjing kecil, apakah sekarang aku bisa keluar dari sini? Tanya Lin Tian kepada roh pelindung. Tentu saja Tuan, Tuan kapanpun bisa keluar dari sini, itu sejak aku dan Tuan telah menjadi satu, jawab roh pelindung itu dengan bangga, karena dia bisa membawa Lin Tian keluar dari neraka ini. Apa yang kamu banggakan? Tanya Lin Tian yang melihat sikap bangganya secara tiba-tiba dari roh pelindung ini. Tidak ada Tuan, jawab roh pelindung. Lin Tian tidak lagi mempedulikannya, lalu dia mencoba untuk terbang. Benar saja dia bisa terbang, tapi ada perasaan yang membuat dia menjadi aneh. Perasaan itu adalah, entah kenapa dia tidak pernah mencapai di jembatan tempat dia turun sebelumnya. Malah, dia merasa kalau dirinya hanya terus terbang tanpa akhir. Apa yang terjadi? Pikir Lin Tian. Dia segera melihat ke arah roh pelindung yang ada di belakangnya. Tapi saat dia melihat roh pelindung yang terlihat bernyanyi-nyanyi sendiri dengan wajah polosnya, ini membuat Lin Tian tidak menaruh sedikit pun kecurigaan. Dia masih terus mencoba terbang, tapi semakin lama dia terbang, itu membuatnya semakin lelah. Hal ini tentu saja membuat dia agak curiga, jadi dia dengan kesal meraih roh pelindung itu dan berteriak marah kepadanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku masih tidak bisa keluar dari sini? Tanya Lin Tian dengan marah kepada roh tersebut. Apakah Tuan ingin keluar? Aku pikir Tuan hanya ingin mencoba terbang saja tadi, jawab roh pelindung yang terlihat bodoh. Ya salam, apakah roh ini lebih bodoh dari dua suku batu sebelumnya? Pikir Lin Tian yang hanya bisa pasrah saat melihat tingkah bodoh roh pelindung yang dia genggam itu. Tentu saja aku ingin keluar. Dan kenapa aku tidak bisa keluar, padahal sudah lama sekali aku terbang, ucap Lin Tian. Itu karena meskipun Tuan adalah penguasa neraka, tapi Tuan tidak boleh keluar dengan cara terbang. Karena jika begitu, orang-orang yang pernah jatuh ke sini akan menggunakan cara seperti Tuan untuk keluar, jawab roh pelindung. Ya ampun, apakah kamu itu bodoh sekali? Jelas-jelas jika orang lain jalan ke jembatan itu maka dia tidak akan bisa terbang. Bahkan jika dia jatuh ke sini selama dia bukan penguasa neraka, mereka juga tidak akan bisa terbang. Kenapa masih ada peraturan bodoh seperti itu? Siapa sih yang membuatnya? Tanya Lin Tian yang benar-benar marah dengan kebodohan roh itu. Aku sendiri yang membuatnya Tuan, jawab roh pelindung itu dengan wajah malu kepada Lin Tian. Lin Tian benar-benar dibuat semakin kesal, tapi dia menyerah untuk terus berdebat dengan roh bodoh ini, dan dia hanya menanyakan bagaimana caranya untuk keluar. Tentu saja untuk keluar dari sini, itu sangatlah mudah bagi roh pelindung itu. Karena mereka hanya perlu pergi ke depan pintu yang ada di dalam goa tempat biasa dia tinggal. Selama mereka masuk ke pintu itu, maka Lin Tian bisa tiba sampai di atas sesuai keinginannya. Apakah kamu bercanda denganku? Tanya Lin Tian lagi dengan serius. Karena dua batu asing itu mengatakan, kalau belum ada makhluk hidup yang pernah keluar dari neraka sampai sekarang. Kecuali mereka mendapatkan izin dari Dewa Neraka, atau ada token dari Dewa Neraka. Tapi binatang kecil ini mengatakan bahwa, kalau ada pintu keluar dari neraka ini di tempat dia tinggal. Dan dengan hanya memikirkan kemana kita ingin keluar, maka kita akan muncul dimanapun itu selama masih ada di alam bawah.
Tuan, kalau apa yang aku katakan tadi itu sangatlah benar. Memang benar tidak ada yang bisa keluar, kecuali mereka mendapatkan izin dari Dewa Neraka atau token neraka, maka mereka barulah bisa menggunakan pintu keluar itu, jawab roh penjaga yang berusaha menjelaskan hal itu kepada Lin Tian. Sial, kenapa penjaga batu dan roh alam bawah ini sangatlah bodoh, ucap Lin Tian dengan kesal dalam hatinya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain, kecuali turun lagi ke neraka tempat tinggalnya roh bodoh itu. Setelah beberapa saat turun dari langit, Lin Tian akhirnya sampai di tempat tinggal roh tersebut. Jika kamu bercanda lagi, aku akan membuatmu menjadi abu, ucap Lin Tian. Kenapa aku harus bercanda? Padahal aku sudah mengatakan semuanya dengan jujur. Dan lagi pula, aku ini adalah roh api, mana mungkin bisa jadi abu, keluh roh pelindung itu dengan wajah agak sedih. Mendengs. Lin Tian melihatnya dengan tatapan kejam. Seketika itu juga, roh tersebut diam dan tidak lagi berbicara. Karena dia sadar, jika berbicara salah lagi, maka kelarlah hidupnya yang kecil itu. Lin Tian terus maju ke depan pintu tersebut, dan dia dengan santai mendorong pintu besar yang ada di dalam goa tersebut. Benar saja setelah dibuka pintu tersebut, itu mirip dengan portal ruang yang biasa Lin Tian gunakan. Aku akan mencoba pindah ke jembatan saja, karena aku belum tahu di mana posisi yang jelas dari istana pengadilan, ucap Lin Tian. Dia segera masuk ke dalam pintu itu, dan langsung menghilang bersamaan dengan roh pelindung yang mengikutinya dari belakang. Tuan, tunggu aku, ucap roh tersebut sambil mengejar Lin Tian dengan terburu-buru. Bas-bas. Lin Tian memang telah dipindahkan, tapi entah kenapa dia merasa kalau dirinya sedang diduduki oleh sesuatu yang besar. Dia merasa sedikit sakit di perutnya. Dan di saat dia mencoba menoleh ke atas, dia melihat sosok patung batu benar-benar sedang menduduki dirinya. Woi, bisakah kamu berdiri dulu? Ucap Lin Tian dengan wajahnya yang agak kesal. Bagaimana bisa dia dipindahkan dalam keadaan seperti sekarang ini? Ada orang, ucap patung itu sambil melihat ke bawah di mana dia duduk. Lalu saat dia berdiri, benar saja ada Lin Tian di bawahnya, dan dia terlihat sedikit sengsara sejak dia turun ke alam bawah. Tuan, teriak roh pelindung. Saat Lin Tian sudah bangun, roh itu langsung secara tiba-tiba melemparkan dirinya ke wajah Lin Tian dengan cukup keras. Aduh, sialan, bisakah kamu bersikap lebih baik? Ucap Lin Tian yang benar-benar sudah emosi melihat kelakuan dari roh ini. Jika dia mau, dia pasti akan meminta api Dewa Naga menelannya, itu agar roh sialan ini tidak membuat masalah lagi dengannya. Maaf tuan, ucap roh itu dengan agak malu. Salam Kaisar, ucap kepala suku batu suci yang berlutut di depan Lin Tian. Saat dia melihat kalau roh pelindung bersama Lin Tian, dari situ dia langsung tahu kalau Lin Tian adalah Kaisar Langit yang baru. Jadi karena itulah dia langsung berlutut menghadap ke Lin Tian. Kamu siapa? Tanya Lin Tian. Aku adalah kepala suku patung batu suci Kaisar, jawab kepala suku itu dengan hormat. Oh, apakah kamu sudah menyelidiki istana pengadilan, yang sesuai dengan perintah yang aku berikan kepada dua patung penjaga sebelumnya? Tanya Lin Tian. Dengan hormat Kaisar, aku sudah meminta beberapa kelompok dari sukuku, untuk menjelajahi istana pengadilan sekarang sesuai perintah Tuan, jawab kepala suku itu. Melihat sikap kepala suku yang terlihat tegas dan juga agak cerdas, ini membuat Lin Tian sedikit menghela nafas bahagia. Ternyata tidak semua suku patung batu suci itu bodoh, dan di sana ternyata masih ada yang pintar seperti kepala suku ini. Cerita berpindah. Apa yang terjadi? Tanya Jenderal Nanmo yang sedang berkumpul di aula ibu kota alam bawah. Mereka sehari sebelumnya diminta datang ke istana, dan telah dikatakan kalau Dewa Angin memiliki hal penting yang ingin dibicarakan dengan mereka semua.
Padahal beberapa dari orang tua itu sedang pusing 7 keliling, karena gagal menemukan siapa yang mencuri barang-barang pribadi mereka. Bahkan beberapa kali mereka menyiapkan perangkap untuk pencuri itu, hasilnya tetap saja gagal. Karena itulah beberapa dari tetua dan jenderal tua tidak pernah mau mengalihkan mata mereka, atau keluar dari tempat tinggal mereka meskipun hanya sesaat. Hanya karena Dewa Angin mengatakan kalau ada hal penting yang harus dia sampaikan sekarang, makanya para petinggu mereka semua dari beberapa alam itu datang ke sini. Aku mendapatkan berita dari alam langit, ucap Dewa Angin dengan serius. Wah, apakah kabar baik atau kabar buruk? Tanya jenderal tua dari keluarga Bei dengan tenang kepada Dewa Angin. Bisa dibilang keduanya. Tapi mungkin bisa juga dikatakan tidak ada kabar baiknya, jawab Dewa Angin sambil menghela nafas. Setelah Lin Tian pergi, dia dengan senang hati melakukan tugasnya dengan sangat baik. Apalagi, dia juga tidak pernah menganggur sejak Lin Tian pergi ke jembatan takdir. Tapi saat dia merasa santai dan berpikir, kalau dia hanya perlu menunggu Lin Tian kembali untuk kembali ke alam langit, berita yang baik dan buruk pun diterima olehnya. Satu lesan dari sisi Jenderal Zhao, yang mengirimnya ke batu yang diberikan Lin Tian kepadanya. Dan satu pesan lagi dari Dewa Kegelapan, yang memberikan pesan yang sama dengan Jenderal Zhao, dan itu membuat Dewa Angin benar-benar bingung serta panik dengan kedua berita itu. Kalau begitu, apa kabar buruknya? Tanya jenderal muda keluarga Zhao. Terjadi peperangan di negeri langit, jawab Dewa Angin, dan itu langsung mengubah wajah semua orang yang hadir di sana. Wajah Mu Jing'er juga kaget, karena dia berpikir siapa yang berani memulai perang dengan negeri langit. Apalagi di negeri langit masih memiliki 3 jenderal langit yang menjaga negeri langit, dan kekuatan mereka bukanlah hal yang bisa dilawan dengan mudah. Siapa mereka yang berani memberontak? Apakah mereka tidak takut Kaisar Langit akan marah? Ucap Jenderal Nanmo sambil berdiri dengan marah. Bukan hanya dia saja yang marah, tapi semua jenderal tua yang sudah mengakui Lin Tian sebagai Kaisar Langit pun sangat marah mendengar pemberontakan tersebut. Yang memulai pemberontakan itu adalah Dewa Laut Darah. Jawab Dewa Angin dengan wajah yang penuh amarah juga. Apa? Ketidakpercayaan muncul di wajah masing-masing dari mereka semua, itu setelah mereka mengetahui siapa yang berani berperang dengan negeri langit. Bagaimana bisa orang itu? Apakah dia benar-benar sudah tidak tahan lagi untuk menjadi Kaisar Langit yang baru? Ucap jenderal muda keluarga Bei. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.